Bertanya murid kepada guru. Abu Hasan bertanya kepada gurunya Abu Ali Al-Jubani, wahai guru, kalau ada orang taat mati, orang mukmin, ada orang taat mati, di manakah dia dimasukkan? Masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka? Si guru menjawab, wajib masuk surga. Wajib masuk surga. Abu Hasan bertanya lagi, kalau ada pelaku maksiat berbuat dosa, pelaku maksiat dia berbuat dosa, dimasukkan kemana dia? Surga atau neraka? Wajib masuk neraka. Anak kau sih, macam mana guru? Wajib tidak masuk surga, wajib tidak masuk neraka. Itu tahu ini. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan, para khalifah hadirin dan hadirat yang saya muliakan, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah di madrasah kita ini. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhaharatil bid'ah wa sakata al-'alim fa 'alaihi la'natullah." Apabila tersebarnya al-bid'ah wa sakata al-'alim, dan diam alim akan hal itu, fa'alaihi la'natullah, maka atasnya laknat Allah. Jadi tuan-tuan serta hadirin sekalian, apabila ada bid'ah atau ajaran-ajaran sesat masuk ke kampung atau ke negeri kita, lalu orang alim yang ada di dalamnya tidak peduli dengan ajaran sesat itu, maka laknatullah alaihi, maka Allah baginya. Perlu kita sampaikan bahwa sampai ke hari ini pertikaian antara golongan-golongan seperti golongan yang berpegang teguh kepada sifat tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dan sifat 20, seakan-akan tidak ada jalan penyelesaian sampai ke hari ini. Terkadang aliran itu menghina, bahkan mengkafirkan, bahkan menyesatkan golongan lainnya. Maka pada pandangan saya, hadirin sekalian, janganlah kita terlalu gegabah. Maka antara buku yang baik yang patut kita baca dalam mendalami ilmu tauhid ini adalah
Aqidatul Najim. Aqidatul Najim ini ditulis oleh Tuan Minal Al-Qatani, orang Thailand. Banyak buku-buku tauhid. Ada satu lagi yang tidak kalah hebatnya. Nama buku itu adalah Ummul Barahim. Ditulis oleh Imam Sanusi, orang Algeria. Jadi kalau kita membaca dua kitab ini saja, barulah kita bercakap. Kalau kita belum baca kitab, sama ada kitab Aqidatul Najim dan Ummul Barahim, nanti boleh kita menyesatkan orang lain, mengkafirkan orang lain. Maunya dalam hal ini kita perlu berlapang dada dan tasawuf. Perlu kita ketahui tauhid uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat ini. Dan ada yang kita pegang ini tauhid sifat 20. Dan insya Allah pada pertemuan-pertemuan akan datang kita akan bahas secara terperinci sifat 20 itu hadis sekalian. Kapan munculnya sifat 20 ini? Karena pelajaran tentang sifat 20 ini berangsur-angsur semakin habis. Orang memandang pelajaran sifat 20 ini adalah pelajaran kuno kampungan. Tidak perlu dipelajari lagi. Padahal apabila kita belajar sifat 20 ini mengukuhkan iman dan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munculnya sifat 20 ini hadirin sekalian, yaitu pada zaman Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Mansur Al-Maturidi. Dan pada masa yang sama muncul satu aliran yang hebat karena mereka menguasai pemerintahan pada saat itu. Nama alirannya Mu'tazilah atau I'tizali. Kenapa mereka dikatakan Mu'tazilah? Karena golongan ini hadirin sekalian mengasingkan diri mereka dari guru mereka bernama Hasan Basri. Murid tidak satu pandangan dengan guru mereka Hasan Basri. Lalu mereka mengadakan i'tizal, mengasingkan diri dan membuat golongan baru dan mereka namakan Mu'tazilah. Tapi ingat, ketika mereka menamakan diri mereka Mu'tazilah, itulah pada masa yang sama itu ada seorang ulama, dan itu merupakan anugerah Allah yang Allah turunkan, yang Allah berikan kepada kita, namanya Abu Hasan Ash'ari, yang mana beliau ini anak cucu dari sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Musa Al-Ash'ari. Siapa yang tidak kenal Abu Musa Al-Ash'ari? Tidak dipertikaikan kehebatan Abu Musa Al-Ash'ari. Dan Abu Hasan Al-Ash'ari ini merupakan anak cucu dari beliau. Abu Hasan ini berguru pada pakciknya, yang mana pakciknya itu adalah pentolan Mu'tazilah. Pendiri Mu'tazilah Wasil bin Atha. Dan di antara pentolannya, pakar itu adalah Abu Ali Al-Jubai, yang mana beliau ini merupakan pakcik Abu Hasan Al-Ash'ari. Allah hendak menjaga agama ini, tuan-tuan sekalian. Jadi hadirnya Abu Hasan Al-Ash'ari nak menjaga agama ini. Dan Allah anugerahkan kepada beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW sehingga 3 kali berturut-turut. Bermimpi Rasulullah ini bukan perkara mudah, tidak sembarangan orang. Tapi Allah anugerahkan kepada Abu Musa, Abu Hasan Al-Ash'ari bermimpi berjumpa dengan Rasulullah 3 kali. Dalam mimpi itu Rasulullah menyuruh Abu Hasan Al-Ash'ari dalam bab akidah ini mesti merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis, bukan dengan akal seperti yang dibuat oleh orang-orang Mu'tazilah, karena mereka mengagungkan akal.
Oleh karena itu, beliau pun karena bermimpi 3 kali dan beliau yakin dengan mimpinya itu, akhirnya beliau berkajian. Beliau buat kajian, bolak-balik Al-Quran, hadis. Tentulah beliau hafal Al-Quran dan banyak hafal ribuan hadis tentunya. Sehingga beliau mendapati banyak kesalahan pada paham Mu'tazilah. Setelah dirujuk Al-Quran, dirujuk Al-Hadis, beliau mendapati banyak kesalahan pada paham Mu'tazilah ini. Paham yang mengagungkan akal. Akal itu tidak boleh kita tempatkan di atas wahyu, di atas naqli Al-Quran dan Al-Hadis. Setelah beliau mengkaji, akhirnya beliau ambil satu keputusan yang sangat berani, berdebat dengan gurunya, yang mana guru itu pakcik beliau sendiri. Murid berdebat dengan guru, jarang terjadi. Murid berdebat dengan guru. Abu Ali Al-Jubari. Ada beberapa pertanyaan, dan sekian pertanyaan yang beliau tanyakan kepada guru. Di antara pertanyaan yang masyhur adalah, wahai guru, kita ingin tahu di dalam perdebatan itu, dalam mengemukakan dalil itu, yang dikemukakan nakli atau akli. Kalau kita ini nakli, baru akli. Bertanya murid kepada guru. Abu Hasan bertanya kepada gurunya Abu Ali Al-Jubari, wahai guru, kalau ada orang taat mati, orang mukmin, ada orang taat mati, di manakah dia dimasukkan? Masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka? Si guru menjawab, wajib masuk surga. Wajib masuk surga. Abu Hasan bertanya lagi, kalau ada pelaku maksiat, berbuat dosa, pelaku maksiat, berbuat dosa, dimasukkan kemana nih? Surga atau neraka? Wajib masuk neraka. Anak kau sih? Macam mana guru? Wajib tidak masuk surga, wajib tidak masuk neraka. Itu tampon ini. Hadirin sekalian, apabila kita mengkaji bab qudrah, Allah Maha Kuasa, takluk Allah atau kuasa Allah pada tiap-tiap yang mungkin. Qala ta'ala, inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa atas segala sesuatu. Jadi terhadap makhluk, Allah ini harus, boleh buat, boleh tidak. Jadi bukan wajib, harus. Yang berbuat taat ini boleh masuk surga, boleh masuk neraka. Yang berbuat jahat, mana yang tak wajib? Wajib masuk neraka. Tunggu dulu. Orang yang berbuat jahat ini harus dia masuk surga dan masuk neraka. Anak kecil harus, bukan wajib. Dan hal-hal yang menguatkan pandangan ini banyak, hadirin sekalian. Bahkan Rasulullah banyak menceritakan, di antaranya seorang pemuda membunuh 100 orang. Itu bukan pelaku maksiat lagi, pembunuh. Setelah dibunuhnya 99 orang, meminta dia kepada orang tentang bagaimana dosa saya ini. Adakah dosa saya diampunkan? Apa pandangan tuan-tuan katanya? Maka mereka minta kepada pemuda yang membunuh 99 orang, jumpailah seorang fulan-fulan.
rahib, pendeta. Datang dia kepada pendeta itu. Maka diceritakannya hal ehwalnya, bahwa dia telah membunuh 99 orang. Adakah dosa diampunkan? Tidak, jika dia hati. Anak Rasulullah. Jadi kalau kita ada bertanya itu, hati-hati jawab. Hati-hati. Dia boleh kita orang yang 100. 3 lagi mati. 100 orang dibunuh. Tapi hasrat untuk bertaubat itu ada pada diri. Yang kita takutkan, kita tidak mau bertobat. Kita putus asa, padahal putus asa adalah orang-orang kafir. Maka bertanya dia lagi, adakah dosaku diampunkan? Diampunkan. Bagaimana caranya? Pergilah engkau ke sana, ada pondok. Itu dalam riwayat. Kampung-kampung berpondok, bergaulah engkau dengan orang-orang baik sana. Maka pergilah dia berjalan menuju kampung yang disebutkan tadi. Dalam perjalanan mati. Itu indah ya. Yang kita takutkan, kita berbuat dosa, belum bertobat mati. Ini berbuat dosa, Allah Maha tahu hatinya bahwa ingin bertobat, mati dalam tobat. Walaupun demikian, berdebat juga antara malaikat dan malaikat. Jadi bab perdebatan ini bukan manusia, ada malaikat pun berdebat. Malaikat pun berdebat. Jangankan manusia, malaikat pun berdebat. Malaikat surga dan malaikat neraka. Malaikat surga kata dia sudah bertobat, dia milikku, bawa ke surga. Malaikat neraka tidak, aku punya hujah kuat. Apa hujahnya? Karena dia sudah membunuh 100 orang, banyak dosanya. Jadi macam tidak ada jalan penyelesaian. Mari kita ukur saja. Saya kuat dengan hujah saya, engkau kuat dengan hujah. Mari kita ukur. Mana yang paling dekat? Dia diukur. Maka diukurlah tempat kematian itu. Mana lebih dekat tempat asal dia bertolak itu dan tempat dituju. Ada riwayat mengatakan lebih dekat tempat bertolaknya itu, tapi Allah dekatkan ke tempat pondok. Setelah diukur, hadis sekalian, ternyata perjalanan menuju pondok itu lebih dekat. Maka dibawalah dia ke surga oleh malaikat rahmat. Ini pelaku maksiat. Jadi kenapa kita katakan wajib masuk neraka? Tidak wajib, tapi harus. Jadi kalau kita berbuat maksiat, namanya manusia. Kalau tak berbuat maksiat, malaikatlah kita. Tapi sebaik-baik pembuat maksiat, sebaik-baik pelaku dosa adalah orang yang bertobat. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat dosa itu adalah yang bertobat. Allah sangat suka dengan orang yang bertobat. Kalau kita berbuat dosa, besoknya. Takut tak sampai kali esok mati gitu. Ingin bertobat besok saja. Malam sakit. Esok bertobat. Sibuk. Tak tahu karena kesibukan dunia ini melahirkan kesibukan yang lain. Esok kita sangka kosong, ada hal. Esok aku ingin bertobat, dilambat-lambatkannya. Sampai dia hari esok hilang semangatnya, tak ingin bertobat, semangat hilang. Jadi kalau ada hasrat bertobat itu jangan dilama-lamakan, segera. Jadi kalau dikatakan bahwa wajib masuk neraka, tidak wajib. Karena yang berbuat taat boleh kedua, harus kedua lagi. Boleh ke surga, boleh ke neraka. Seorang perempuan sepanjang hidupnya berbuat maksiat hanya karena memberi minum seekor ayam itu masuk surga.
pelaku maksiat. Tapi jangan kita contoh. Jangan kita contoh. Di cerita ini memang nadir ruku, jarang terjadi. Ada satu kisah lagi hadir sekalian, tapi tentang kesahihannya, ya, tentang periwayatan bukan itu yang kita lihat, tentang yang tiba dan pengajarannya. Itu adalah satu kitab sebutkan namanya Syekh Rasiswa itu. Memang dalam beliau itu dikatakan beliau hidup 200 tahun lamanya. Beribadah itu 200 tahun lamanya, sehingga penduduk langit diceritakan gempa. Bukan bumi saja, langit pun gempar melihat kehebatan ibadah Syekh Rasiswa. Tapi matinya mati kafir. Ahli ibadah itu dikatakan wajib, tidak, dia haus. Jadi walaupun kita sudah banyak ibadah kita, tidak putus sholat jamaah kita, jangan kita merasa surga sudah di tangan. Surga itu atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akhirnya tuan-tuan sekalian, karena begini, tak boleh Abu Ali Jubain jawab. Dia kata begini, kalau orang taat wajib masuk surga. Kemudian pelaku maksiat wajib masuk neraka. Budak kecil, anak kecil wajib tidak neraka, wajib tidak surga. Abu Hasan bertanya, lalu bagaimana kalau anak kecil bertanya pada Allah, ya Allah, kenapa engkau tidak panjangkan umurku supaya aku seperti orang taatku, sehingga aku boleh merasai keindahan surga? Kata Allah, ini dijawab Abu Ali. Kata Allah, tak boleh, tak bisa, karena menurut ilmuku, kalau engkau bosan, engkau berbuat maksiat, jadi masuk neraka. Didongak pelaku maksiat. Kalau begitu ya Allah, aku pelaku maksiat, kenapa engkau tidak matikan atau berwajib? Kenapa engkau tidak matikan aku waktu kecil sehingga aku menderita seperti ini? Agama ini jangan diakalkan. Jangan diakalkan agama. Dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Aku ada jawab. Wanita. Oleh karena itu hadirin sekalian, akhirnya Abu Hasan keluar dari Mu'tazilah. Mengambil keputusan bukan mudah. Keluar dari Mu'tazilah. Kemudian dia keluar dan mendirikan pondok. Pondok juga mendirikan pondok. Dan dia berceramah, dia naik mimbar, dia ceritakan tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi pada Mu'tazilah. Maka saya keluar, saya tanggalkan diri saya dari Mu'tazilah. Seperti saya menanggalkan jubah saya ini. Waktu ini pakai 2 jubah, ya, 2 lapis jubahnya. Jubah nur ditanggalkan seperti aku menanggalkan jubah ini. Keluar dia. Dan dia mendirikan pondok. Secara berangsur-angsur beliau tulislah sifat 20 ini. 13 awalnya, 7 lagi tambahan dari Imam Mansur al-Maturidi. Jadi hadirin sekalian, luar biasa hebat. Sebab pada masa itu Al-Mu'tazilah berkuasa. Saking berkuasanya, ramai dari ulama Sunni Ahlussunnah wal Jamaah dibunuh. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara 17 tahun lamanya hanya mempertahankan Quran itu kalamullah atau makhluk. Dia mati, dia pertahankan bahwa Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Kita akan buktikan nanti dalam penjelasan berikutnya bahwa sifat ma'ani itu
sifat ma'ani. Sifat yang menempel pada zat itu adalah sifatnya qadim. Zat dan sifat Allah itu qadim, bukan baharu. Sosek ini bukan baharu, qadim. Menderita Ahmad bin Hanbal, tapi penderitaan yang indah. Pada masa itu ada Jabariyah, ada Qadariyah, tapi Abu Hasan berjaya berhasil menghadapi tantangan-tantangan itu, bahkan boleh menyusun sifat 20 yang pada awal digagas sama 20 sifat. Inilah kita ini pentingnya mengaji. Terkadang ada orang baru dapat motor burang atau kereta burang, Honda burang. Nah, Honda burang, tahu Honda burang? Honda burang ini gasnya kan tak tahu namanya. Gasnya Honda burang itu macam dia yang punya Honda, mengganggu kita, sangat mengganggu. Ada juga orang punya Honda Bossa, tenang, parkirnya pelan, dia pelan. Nah begitu, misal begitu, itu baru dapat Honda burang. Begitu orang Honda mewah mahal tenang. Ulama-ulama dulu mengaji ini berpuluh-puluh tahun, tapi mereka menunjukkan ketawaduan, tidak angkuh. Ini baru belajar 1 hari, apa gabung. Usolli batal katanya. Itu orang yang soli itu batal sembahyang. Yang lebih parah lagi, menyapu muka setelah sembahyang batal sembahyang. Itu perempuan itu, menyapu muka setelah sembahyang. Kan udah sembahyang, kenapa batal sembahyang? Kalau tak bantu, menyapu kita kan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kan sebahagian kita ini menyapu muka, batal sembahyang. Padahal kita sudah sembahyang. Qala Allah Ta'ala, innani ana Allah la ilaha illa ana. Dalam surah Taha ayat 14. Sesungguhnya aku Allah. Nanti sampai kepada kita itu menghadap zat Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan ana, aku. Jadi kita ini bicara tentang Allah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak kenal Allah itu. Kenal kita tahu, tak tahu kita Allah, tapi kita tahu Allah, kita kenal Allah melalui sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika menghadap zat Allah itu adalah, itu yang kena itu adalah sifat ma'ani Allah itu. Qudrah, iradah, sama, basar, kalam, hayat, ilm. Ada 7. Kita kenal Allah itu melalui sifat ma'ani Allah yang 7. Macam mana kita kenal Allah? Tak boleh. Kita kenal Allah melalui sifat Allah. Jadi kita wajib mengenal Allah itu sifat dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, merujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah itu zat itu diri, dan Allah itu ada sifat. Jadi hadis sekalian, ini saya ulang sifat 20. Kita mungkin pernah belajar sifat 20 itu dulu. Tadi kitab yang saya sebutkan Aqidatul Najim, apalagi Aqidatul Awam, Faridatul Faraid, bagus juga. Itu Ahmad Qatani. Yang terbaik lagi Umul Barahi. Ya. Di sana disebutkan tentang sifat 20. Tapi penjelasannya pada pertemuan yang akan datang. Saya ingin sebutkan satu persatu untuk mengingat kita kembali tentang sifat 20 itu. Yang pertama adalah wujud, artinya ada.
Yang kedua qidam, artinya sedia. Qidam. Yang ketiga baqa, artinya kekal. Yang keempat mukhalafatuhu lil hawadith, berlawanan dengan sekalian makhluk. Yang kelima qiyamuhu bi nafsihi, berdiri dengan sendirinya. Yang keenam adalah wahdaniyah, Allah itu Maha Esa. Yang ketujuh qudrah, Allah Maha Kuasa. Yang ke-8 iradah, berkehendak. Yang ke-9 ilmun, Allah Maha Mengetahui. Yang ke-10 hayah, hidup. Yang ke-11 sama, Maha mendengar. Yang ke-12 basar, Allah Maha melihat. Yang ke-13 kalam, Allah berkata-kata. Yang ke-14 kaunuhu qadiran, tetap selalu dalam keadaan berkuasa. Tambahannya. Yang ke-15 kaunuhu muridan, tetap dalam keadaan menghendaki. Ke-16 kaunuhu aliman, tetap selalu dalam keadaan mengetahui. Ke-17 kaunuhu hayyan, tetap selalu dalam keadaan hidup. Ke-18 kaunuhu sami'an, tetap selalu dalam keadaan mendengar. Ke-19 kaunuhu basiran, tetap selalu dalam keadaan melihat. Dan ke-20 adalah kaunuhu mutakalliman, tetap selalu dalam keadaan berkata-kata. Sifat 20 pertemuan. Jadi hadirin sekalian, sifat 20 ini dia dibagi 4. Masyhur bagi 4. Sifat yang pertama disebut nafsiyah. Satu sifatnya wujud. Ya, bagian pertama sifat 20 itu dibagi menjadi 4. Pertama namanya nafsiyah, satu sifat. Yang kedua salbiyah, 5 sifat. Yang ketiga ma'ani, 7 sifat. Dan yang keempat ma'nawiyah, 7, jumlahnya 20. Jadi hadirin sekalian, yang pertama itu disebut nafsiyah. Kenapa sifat ini disebut nafsiyah? Sifat nafsiyah, dia asalnya nafsun. Nafsiyah ini asalnya nafsun, diri. Dia dibangsakan kepada diri. Nafsun ini dibangsakan kepada diri. Adakah Ahmad? Ada. Adakah Ahmad? Tidak ada. Ada Ahmad atau tidak ada Ahmad itu dibangsakan pada diri. Jadi sifat yang dibangsakan pada diri ini dinamakan nafsiyah. Wujud, satu saja sifatnya wujud. Wujud itu disabitkan, ditetapkan pada diri. Maka selama-lama ada diri, maka selama itu pula bersifat wujud. Itu nafsiyah. Yang kedua adalah salbiyah. Asalnya salbun, artinya nafi, menafikan. Ya. Dan ada istilahnya zikir nafi, menafikan. Apa yang dinafikan? Tiada Tuhan selain Allah. Itu nafi, menafikan. Salbun ini menafikan, artinya nafi, menafikan perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sifat dan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu salbiyah.
dan jumlahnya 5. Apa contohnya? Baqa, kekal, menafikan bahwa Allah tidak kekal. Dan kekal ini banyak macamnya, itu nanti kita bahas. Qadim ini banyak pembahagian, dan yang tidak tersalah dalam membahagi dan menjelaskan setiap pembahagian qadim. Jadi hadirin sekalian, ini Allah. Kalau kita tulis Allah bagi dua, zat dan sifat. Zat dan sifat. Jadi macam kidam dan sedia, yang contoh kidam. Kidam ini menafikan adanya permulaan. Kidam ini sedia. Kita kan sedia, macam make ini. Saya contohkan kita. Allah sedia. Make ini sedia. Allah sedia, tidak ada yang menyediakan. Make sedia, ada yang menyediakan. Dia berbeda. Allah tidak ada yang menyediakannya. Kita sedia juga. Apa sajalah amal sedia karena disediakan. Dan Allah, tapi Allah tidak disediakan. Tidak. Jadi hadis sekalian, hidab ini satu perkataan atau lafaz yang menafikan zat Allah ada permulaan. Ya. Menafikan Allah itu ada permulaan, Allah tidak ada permulaan. Allah itu bersifat tidak. Contoh yang lain baqa ini. Baqa ini artinya adalah kekal. Baqa artinya kekal. Menafikan kesudahan, menafikan Allah itu binasa. Jadi semua sifat Allah itu adalah baqa. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi semua itu adalah binasa, fan, dan tinggallah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kekal tapi dikekalkan, ada kekal ya. Kalau Allah ini kekal hakiki, ada kekal tidak hakiki. Kalau Allah kekal hakiki, apa contoh kekal tidak hakiki? Ruh kekal. Ruh kekal. Kenapa dia kekal? Karena dia dikekalkan oleh yang maha kekal, Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadirin dan hadir sekalian, ruh ini, apabila ruh kita keluar dari badan kita, yang hancur itu adalah badan. Badan kita yang hancur. Badan itu hadir sekalian, walaupun badan itu terbaring di lantai 20. Badan, bila badan itu dalam keadaan sakit, berbaring tidak bolak-balik itu dia. Di lantai 20 rokek badan. Makanya kenapa Ashabul Kahfi boleh bertahan tidur 309 tahun? Ada sebab-sebabnya, dan semuanya atas kuasa Allah. Maka kata Allah, wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal. Dibolak-balik. Mereka tidur tapi dibolak-balik Allah. Itu kalau ada orang sakit, lama tidurnya, balik tadi. Lokek tadi. Badan itu lokek lantai. Padahal lantai itu lantai 20. Walaupun tanah itu jauh. Kenapa? Karena badan kita diciptakan dari tanah. Apa saja yang kita makan tumbuh dan mengambil sari dari tanah. Ikan contohnya. Kita makan ikan. Ikan bau. Apa yang makan ikan bau?
Yang dimakan ikan baung itu dan ikan-ikan yang lain adalah bersumber dari tanah. Kita makan sayur, tumbuh dan mengambil sari dari tanah. Jadi kalau kita makan sayur, buah dan lain-lainnya, dia akhirnya mengalirlah darah. Ada produksi darah. Dan akhirnya darah itu itulah nanti menjadi nutfah dan yang tersimpan di sulbil ta'i perempuan. Begitu. Tersimpan di sulbil laki dan ta'i perempuan, di belakang dan di depan perempuan. Belakang laki, bagian depan perempuan. Sulbi dan ta'i. Sulbi laki itu belakang, ta'i bagian depan perempuan. Kalau bersatu ya, air yang dari sulbi tadi dan air yang dari ta'i bersatu, nah jadilah kita. Jadi kenapa kita banggakan diri yang kita diciptakan dari pondok yang hina? Kalau tahu dia, tidak belakang. Kalau dia tahu, kalau dia belakang itu menyombongkan diri, dia tak tahu dari mana asalnya. Padahal asalnya dari benda yang sangat hina. Jadi hadirin sekalian, tadi saya sebutkan bahwa ruh kekal karena dia dikekalkan oleh Allah, dikekalkan oleh yang maha kekal, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang ada dalam kubur ini, mana ada yang mati? Yang hancur itu badannya. Dan tidak semua badan hancur. Ada kalangan tertentu yang tidak dimakan oleh tanah. Tak mau tanah itu makannya. Tak mau. Itu hadirin sekalian, Hamzah bin Abdul Muttalib, peristiwa perang Uhud itu bukan main menyedihkan. Ditombak oleh Habsyi, dibolah tidur, dipunya hati jantung. Ketika terjadi banjir, terapung semua mayat-mayat. Mayat-mayat terapung. Berapa umurnya? 1400 tahun. Hamzah ini mati dalam lebih kurang pada 1400 tahun yang lalu. Elok lagi badannya. Jadi kalau digali kubur, badan kita memang hancur, roh tidak. Dan roh itu ada tempatnya masing-masing, bergantung amal hamba itu. Bergantung amalnya. Kalau elok tempatnya. Maka ketika ada pertanyaan, macam mana Allah memberikan kenikmatan dan adab kepada roh tadi. Hadirin sekalian, walaupun badan kita yang sudah dikubur itu hancur lebur, bersatu dengan tanah, boleh jadi dijadikan orang menjadi batu bata. Boleh jadi. Nosah yang dibuat tiang dari batu ini kan ada kadar semennya, batu batanya. Boleh jadi campuran itu adalah campuran badan-badan orang mati. Kan kita tak tahu batu bata di mana dibuat. Pasir di mana diambil, semen di mana diambil, tak tahu. Boleh jadi dalam itu ada kadar badan kita sudah hancur. Apabila roh kita diadab oleh Allah, ini akidah kita. Ini akidah kita. Maka badan kita, gigi kita, semuanya yang sudah menjadi batu bata, menjadi semen dan lain, merasakan seperti yang dirasakan roh kita. Ya, main-main. Menangis dalam jamu, dirasakan oleh badan kita telah hancur. Jadi mudah-mudahan hari sekalian amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala perbuatan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah dia. Jadi ini saya sampaikan sebagai tambahan lagi bahwa ini adalah mungkin kita tidak tahu lagi sama ada perubahan atau tidak, tapi malam Kamis yang ketiga ini kita mengaji tauhid. Datang juga lah pada pengajian-pengajian yang lainnya untuk menambah ilmu, ya untuk menambah ilmu.
Karena boleh jadi kita dimasukkan Allah kita ke dalam surga karena kita pernah mendengarkan pengajian. Ada sebabnya dimasukkan kita ke dalam surga ini karena kita ditanya adalah amal lain, ada Allah kata malaikat, apa dia? Ikut mengaji. Ikut mengaji itu antara sebabnya. Mudah-mudahan segala amal perbuatan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wal hikmata bis-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.